kembali lagi di soal TKP tadi setelah pelayanan publik dan juga soal-soal selanjutnya yang akan kita bahas. Ternyata kali ini ada jejaring kerja. Teman-teman mungkin yang belum paham dan belum familiar akan bertanya-tanya, apa sih jejaring kerja? Ketika kita lihat tadi pengenalan materi TKP, jejaring kerja adalah materi yang berkaitan dengan cara kita membangun relasi atau hubungan kerja, bagaimana cara kita bersikap profesional terhadap sesama rekan dan atasan, dan tentunya juga membina kerjasama yang melibatkan orang lain, supaya kita juga bisa menjalin hubungan yang baik, bisa mengerjakan pekerjaan dengan maksimal, dan mengelola pekerjaan dengan manajemen yang baik pula, saling membantu, saling berkontribusi, tapi tetap sesuai dengan kapasitasnya. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya juga, bagaimana sih cara kita mengerjakan soalnya dengan jawaban yang tepat? Ada beberapa indikator yang perlu kita perhatikan di soal jejaring kerja. Pertama, kita harus memperhatikan tentang kerja sama tim yang solid dan bersinergis. Ketika soalnya sesuai dengan jawabannya, dan ada tentang kerja sama yang solid serta bersinergis, pasti itu adalah jawaban yang tepat. Tapi tidak selalu mutlak. Biasanya, kata kunci seperti ini bersifat implisit atau tersirat gitu. Tidak secara lugas mengatakan bahwa ini adalah kerjasama yang solid, sinergitas, dan lain sebagainya. Tapi kita harus pintar-pintar mencari kesimpulan dan maknanya supaya menemukan kalimat yang tepat untuk kerjasama dan solidnya juga. Lalu yang kedua, proaktif membantu rekan kerja untuk hal yang baik. Maksudnya kayak gimana? Pastikan kita dalam jejaring kerja harus punya hubungan yang baik. Ya, bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan membantu rekan kerja. Tapi ada kalanya kita juga harus bisa tegas menolak dan memposisikan diri kita. Jangan sampai selalu membantu, selalu meringankan beban kerja teman kita, tapi mereka justru ketergantungan. Ini adalah jejaring kerja yang tidak sesuai. Pastikan kita tahu kapan harus membantu dan kapan harus menolak. Sekali lagi, kita harus punya pendirian dan pastikan juga jangan bersekongkol ya, walaupun jejaring kerja harus membangun hubungan dan ikatan kerja yang baik, tapi jangan sampai menutupi kesalahan orang lain atau ikut dalam perbuatan yang tidak baik. Lalu yang ketiga, berkontribusi dan bermanfaat bagi pekerjaan tim. Jangan sampai leha-leha, siapa sih yang mau kerja sama orang yang cuma diam, tidak bergerak, dan hanya ingin mengandalkan orang lain. Pasti kita harus punya kontribusi, supaya kita terlihat bahwa diri kita kompeten dan bekerja. Itu juga aspek terpenting dalam jejaring kerja. Yang keempat, membangun lingkungan kerja kondusif dan sehat. Orang yang suka provokatif, suka membicarakan kejelekan orang, bergunjing, bergosip, dan lain sebagainya, pasti akan membuat suasana tidak nyaman. Nah, dalam jejaring kerja, pastikan kita punya pribadi yang baik, punya sikap sosial yang baik juga, supaya suasananya tetap kondusif dan nyaman. Lalu yang kelima, tidak diskriminatif terhadap orang lain. Mungkin ini berkaitan dengan sikap sosial, teman-teman, tapi dalam profesionalitas jejaring kerja, kita juga harus punya sikap yang menerima perbedaan orang lain, cara kerja mereka, pemikiran, pendapat, dan lain sebagainya, supaya kita bisa lebih berbaur dan tentunya tidak diskriminatif. Yang keenam, memberikan solusi bijak dan berdampak positif. Jangan sampai hanya menjadi orang yang diam saja, kita harus berani bersuara, mengemukakan pendapat yang berpengaruh bagi diri kita, rekan lain, dan pekerjaan. Yang terakhir, melakukan pekerjaan sesuai kompetensi dan profesionalismenya. Jangan melampaui batas kemampuan kita, karena dalam jejaring kerja, ada hal-hal yang kita jaga, yaitu hak dan kewajiban, jangan sampai juga melanggar hak-hak orang lain. Baik, tadi penjelasannya sudah cukup lengkap, kita akan pindah lagi ke soal pertama untuk jejaring kerja, teman-teman. Yuk kita lihat sama-sama. Rekan Anda mendapat kesempatan untuk jadi delegasi perusahaan untuk konferensi besar di luar negeri. Anda sempat menjadi kandidat untuk jadi delegasi, tapi ternyata rekan Anda lebih cocok dan lebih kompeten untuk beberapa bidang. Bagaimana sikap Anda? Agak sedikit kecewa ya, mungkin kesal. Kan saya yang jadi calon pertama, kok tiba-tiba rekan saya yang dapat? Ya mungkin marah dan kesal adalah perasaan yang wajar. Tapi dalam jejaring kerja, kita harus menurunkan ego supaya profesionalitas kita juga tetap terjaga. Yuk teman-teman kita lihat jawabannya. Yang A, menerima keputusan ini dengan lapang dada dan mengucapkan selamat pada rekan saya agar ia sukses menjadi delegasi.
Baik, teman-teman lihat di sini. Bersikap lapang dada adalah cara kita menjaga integritas dan kompetensi, bahwa saya walaupun sudah dikalahkan, tetap punya rasa tanggung jawab bahwa ini tidak akan memudarkan semangat saya. Itu adalah sikap yang baik dan tentunya kita bersikap kesatria juga mengucapkan selamat pada rekan saya. Tapi apakah ini menjadi jawaban yang paling besar? Sepertinya tidak, teman-teman. Kita bandingkan dengan yang B ya. Tidak akan bersedih, justru ikut senang atas pencapaian rekan saya dan akan berusaha lebih baik ke depannya. Ini mantap banget. Kenapa untuk opsi yang B kita bisa lingkari dan beri poin 5 di sini. Tidak akan bersedih pastinya adalah sikap yang dewasa. Walaupun saya harus menghadapi dunia dengan sedikit tangisan, tapi tidak apa-apa. Karena yang penting adalah kita berlapang dada, ikut senang atas pencapaiannya, dan berusaha lebih baik ke depannya. Apabila mengalami kegagalan, baik itu dalam soal profesionalisme atau jejaring kerja, kita tetap harus berusaha lebih baik supaya kompetensi kita tetap meningkat dan terjaga. Jadi untuk opsi yang B adalah jawaban yang paling tepat, sedangkan yang A tadi tidak berusaha lebih baik untuk masa yang akan datang. Nah, untuk yang C, berusaha mempersuasi atasan untuk menjadikan saya cadangan dengan menilai kembali kompetensi saya sebagai delegasi. Siapa yang mau jadi cadangan? Pemain bola saja kalau jadi cadangan, mereka harus menunggu. Apalagi kita yang sudah dipastikan bahwa rekan kita akan jadi delegasi. Nah, sebetulnya ini adalah negosiasi yang boleh-boleh saja, tapi justru kurang baik apabila delegasinya sudah dipastikan, kecuali masih dalam tahap pemilihan dan proses lainnya. Jadi untuk opsi yang C, sikap yang kurang tepat. Untuk yang D, bersikap wajar karena hal ini termasuk kompetisi, apa yang ada yang menang dan yang kalah. Jadi untuk perwakilan terpilih sebetulnya harus disikapi dengan perasaan demikian, menerima kekalahan dan kemenangan juga. Namun teman-teman, sekali lagi di opsi yang D ini tidak ada indikasi bahwa menerima kekalahan ini disertai dengan perasaan yang lebih baik atau lebih positif lagi untuk bisa tetap meningkatkan kompetensinya. Tidak ada penjelasan di opsi yang D untuk meningkatkan kompetensi, hanya sekadar menerima kekalahan saja. Sedangkan untuk opsi yang E, berusaha lebih baik agar saya mendapat kesempatan yang sama di lain waktu. Nah, sama halnya dengan opsi yang B, teman-teman, berusaha lebih baik supaya di masa yang akan datang saya bisa ikut kesempatan yang sama dan mungkin kemampuan saya lebih mumpuni daripada sekarang. Tapi opsi yang B sebetulnya lebih komplit lagi, karena sebagai seorang rekan yang punya jejaring kerja yang bagus ya, kita justru ikut senang atas pencapaiannya, mengucapkan selamat, dan juga memvalidasi bahwa memang ia sudah kompeten di bidangnya. Jadi untuk opsi yang B, lebih kompleks lagi jawaban. Baik, kita pindah lagi ke slide berikutnya untuk soal dan contoh yang kedua. Anda adalah petugas lapas narkotika. Suatu hari, Anda melihat petugas X berbicara dengan warga binaan Y dan cukup mencurigakan. 2 hari setelah itu, Y justru kedapatan menyembunyikan obat terlarang, padahal ia tidak pernah menerima kunjungan atau paket. Dan sejak mendengar hal tersebut, petugas X terlihat sangat canggung dan gugup. Apa yang akan Anda lakukan? Wah, ini sepertinya kalau bukan soal, pasti kita akan langsung curiga dan apa kuncinya? Cepu. Biasanya kita akan melaporkan ya. Kalau ada sedikit kecurigaan, ya pasti kuncinya adalah lapor. Tapi apabila ia adalah teman dekat, biasanya kita akan ajak bicara dulu. Namun teman-teman perlu diperhatikan bahwa posisi kita dan rekan kita adalah sama-sama petugas lapas narkotika. Dan ketika terjadi suatu masalah, Y kedapatan menyembunyikan obat terlarang, tapi yang terkena dampaknya justru petugas X karena ia terlihat canggung dan gugup. Apakah mereka bersekongkol dalam hal ini? Bagaimana pendapat teman-teman? Mungkin bingung ya, takutnya, wah ini nanti jadi prasangka buruk atau seuzon. Tapi lihat jawabannya mana yang paling tepat. Untuk opsi yang A, melaporkannya pada atasan dengan bukti saya melihatnya langsung berbicara dengan Y. Wah, ini sebetulnya sangat subjektif sekali. Oh, ya, tapi Kak, kan TKP memang subjektif. Ya, tidak selalu begitu. Kan idealis juga harus menjadi kata kunci kita mendapat jawaban yang tepat. Contohnya, misal saya akan melaporkan Budi, karena Budi berbicara dengan eh, warga binaan yang bernama Didit gitu. Budi bicara dengan Didit dan mereka terlihat mencurigakan. Mungkin saja mereka membicarakan tentang obat-obatan terlarang
tentang gembong narkoba, dan lain sebagainya. Walaupun saya tidak mendengar, yang penting saya sudah melihatnya, dan saya akan melaporkan hal tersebut. Wah, ini nggak boleh seperti itu. Karena sekadar melaporkan apa yang dilihat tanpa tahu kepastiannya. Nanti justru akan menimbulkan fitnah. Tapi kita harus kayak gimana nih? Nah, untuk opsi yang B bisa jadi lebih baik. Menanyakan hal ini pada petugas X supaya saya mendengarnya langsung. Sebetulnya mencari informasi dan konfirmasi dari yang bersangkutan adalah tindakan yang cukup proaktif. Tapi apabila posisi petugas X di sini merasa canggung dan gugup, bisa jadi mungkin ia mendapati sesuatu yang salah antara dirinya dengan Y tersebut. Apabila bertanya, bisa saja ia jujur, tapi bisa jadi ia memanipulasi jawabannya, karena mungkin ia terlibat dalam masalah ini. Jadi ada kemungkinan 50-50 seperti itu. Nah, untuk opsi yang C, teman-teman. Melaporkan kecurigaan saya pada atasan, tapi dengan asas praduga tak bersalah. Opsi yang A dan C sebetulnya sedikit mirip, tapi kita lihat kalau yang A langsung melaporkan. Plok ketiplok gitu langsung, nggak pakai ancang-ancang, tidak diedit dulu gitu pembicaraannya. Sedangkan kalau untuk opsi yang C, justru di sini kita mengambil langkah yang sigap tapi tetap berhati-hati supaya tidak ada yang dirugikan. Apabila petugas X di sini justru tidak bersalah, maka saya tetap melakukan hal yang tepat karena melaporkan kecurigaan atas dasar praduga tak bersalah. Jadi tidak langsung menjerumuskannya atau memfitnahnya. Saya tidak berusaha demikian, tapi saya berusaha menangani situasi berdasarkan apa yang saya ketahui. Sedangkan untuk opsi D, menolak terlibat dengan masalah ini karena petugas X adalah rekan saya. Nah, jangan seperti itu. Nanti akan muncul KKN ya, teman-teman. Karena menutupi kesalahan orang dalam jejaring kerja adalah tindakan yang tidak profesional. Jadi untuk opsi yang D, terlalu apatis dan tidak berusaha menangani keadaan dengan baik. Sedangkan untuk opsi yang E, menunggu keterangan dari Y, dan jika sesuai akan membicarakan soal petugas X pada atasan. Di sini juga masih setengah-setengah jawaban pastinya, teman-teman, karena kemungkinan Y bicara jujur atau bisa jadi menutupi keterlibatan petugas X di sini. Sama-sama bersekongkol, mungkin saja mereka menutupi satu sama lain. Jadi baiknya tetap melaporkan hal ini pada atasan kita yang lebih berwenang. Baik, kita pindah lagi yuk ke slide berikutnya untuk soal yang ketiga. Anda menghadapi beberapa masalah saat proses penyelesaian proyek. Lalu rekan yang tidak pernah bertegur sapa sebelumnya dengan Anda menawarkan diri untuk membantu. Sikap Anda akan, ini sebetulnya menjadi keuntungan ya teman-teman. Kalau misalkan kita menghadapi situasi seperti ini, sedang pusing-pusing dan bingung, pastinya kita berharap dapat bantuan. Ini rezeki nomplok, tapi kita harus bagaimana? Apalagi posisinya kita tidak pernah bertegur sapa sama sekali. Agak sedikit suspicious ya. Kenapa rekan justru tidak pernah bertegur sapa? Nah, untuk opsi yang A, bertanya apa niatnya membantu saya dan kenapa secara tiba-tiba supaya tidak ada miskomunikasi. Oke, sebetulnya bertanya adalah hal yang wajar sekali karena kita harus tahu niatnya seperti apa. Dan yang paling penting, tidak pernah bertanya atau bertegur sapa menjadi dasar kita harus punya pertanyaan demikian. Namun teman-teman, kita lihat nih, apakah bertanya apa niatnya menjadi sesuatu yang wajar? Bisa saja wajar, tapi akan menimbulkan kecanggungan. Nah, karena niatnya ini adalah membantu kita, seharusnya disinggung juga di opsi yang A, tapi tidak menyinggung soal bantuan yang diberikan. Hanya tentang komunikasi dan pertanyaan saja. Lalu untuk opsi yang B, terbuka menerima bantuannya dan menanyakan alasannya agar saya bisa memahaminya. Oke, mungkin teman-teman agak sedikit bertanya-tanya, apakah saya memang harus terbuka atas bantuannya? Boleh saja, karena kan di sini kita juga dalam situasi yang cukup sulit dan menghadapi beberapa masalah. Mendapat bantuan pasti tidak boleh ditolak. Ingat, rezeki tidak boleh ditolak ya teman-teman. Lalu, menanyakan alasannya agar saya bisa memahaminya. Apakah ini jawaban yang mungkin tepat? Karena takutnya akan menimbulkan kecurigaan dan kecanggungan lainnya. Tapi kan niat kita sebetulnya baik, masih tetap terbuka menerima bantuannya, dan kita juga berusaha menjalin komunikasi supaya saya tahu apakah niatnya memang untuk membantu saya atau mungkin untuk sekedar berkenalan dan lainnya. Jadi untuk opsi yang B adalah hal yang sangat wajar, tapi tetap menjaga batasan profesionalisme karena ini sifatnya untuk pekerjaan dan tugas kita. Sedangkan untuk opsi yang C,
Karena ini pertama kalinya dan saya tidak begitu dekat, baiknya tidak minta bantuan orang lain. Wah, ini tipikal orang yang tidak suka dibantu, lebih suka mandiri mungkin ya. Tapi kita lihat teman-teman, apabila langsung menolak hanya karena tidak pernah bertegur sapa atau tidak dekat, belum tentu itu adalah sikap yang baik. Mungkin khawatir merepotkan orang lain. Tapi apabila situasinya sulit, ya jangan langsung ditolak. Ingat, hubungan yang baik diawali dengan komunikasi yang baik juga dan kedekatan kita terhadap orang lain. Jadi untuk opsi yang C, kurang tepat. Yang D, tentu dengan senang hati menerima bantuannya dan minta ia melakukannya sesuai instruksi. Nah, teman-teman mungkin ada yang terkecoh juga di opsi yang D, tapi sayangnya poinnya hanya 3 di sini. Walaupun kita memang berusaha bekerja sama dan memberitahunya sesuai instruksi pekerjaan, tapi tidak berusaha menjalin komunikasi di awal. Terbuka menerima bantuannya memang bagus ya, karena kita langsung memberikan instruksi. Tapi kan baiknya kita tanya dulu, apakah memang ia berkenan membantu pekerjaan saya di bagian ini dan bagaimana ia bisa memahami hal-hal demikian padahal sebelumnya kita tidak pernah bertegur sapa. Jadi untuk opsi yang B justru lebih baik karena tidak hanya berusaha memberikan instruksi, tapi kita juga berusaha menjalin komunikasi dulu di awal. Bukan tentang perintah ya, tapi bagaimana si rekan baru kita ini memahami pekerjaan kita dan melakukan pendekatan yang lebih baik lagi. Sedangkan untuk opsi yang E, 1 poin, hal yang baik tak boleh ditolak, maka saya akan beri ia porsi tugas yang cukup besar agar hasilnya maksimal. Aduh, cukup, jangan demikian teman-teman, karena pastinya kita tahu apabila ada yang ingin membantu, ya berikanlah sesuai porsinya. Kalau bisa ya sedikit saja, supaya orang tersebut tidak terlalu berat mengerjakannya. Kalau untuk opsi yang E, itu aji mumpung, tidak boleh demikian ya teman-teman. Pastikan dalam jejaring kerja dan memberikan bantuan harus sesuai dengan kapasitasnya juga. Baik, kita pindah lagi ke slide berikutnya, masih soal jejaring kerja. Semenjak menjadi kepala subdivisi, Yudi tidak lagi suka mengobrol dengan Anda dan benar-benar bersikap seperti atasan yang perfeksionis dan keras. Padahal Yudi adalah teman dekat Anda dari kuliah sampai akhirnya ia naik jabatan dan Anda jadi bawahannya. Menyikapi Yudi, Anda akan bersikap, wah Yudi, kok bisa-bisanya Yudi demikian? Padahal Yudi ini teman dekat saya, tapi pas jadi atasan kok jadi menyebalkan, jadi tiba-tiba perfeksionis dan bersikap keras. Bisa saja teman-teman menghadapi situasi ini ya. Mungkin agak bingung kok orang berubah secepat itu, tapi ya ini normal sekali. Apalagi dalam aspek jejaring kerja dan profesionalisme, orang berubah berdasarkan posisi dan jabatannya. Baik, bagaimana cara kita menghadapi Yudi? Untuk opsi yang A, tidak memasukkannya dalam hati dan menganggap ini sebagai bentuk profesionalitas atasan dan pegawai. Wah, pasti dalam pekerjaan ada hierarki atasan dan pegawai ya, teman-teman. Kita lihat ternyata untuk opsi yang A, bisa saja jawabannya tepat. Karena saya berusaha berlapang dada, tidak berusaha egois, walaupun saya teman dekat Yudi, tapi jika ia berubah dan menjadi atasan saya, maka saya harus tetap menerimanya dengan profesional. Dan saya juga memikirkan hubungan sebagai seorang atasan dan pegawai yang pastinya ada batasan-batasan yang harus kita jaga di situ. Untuk opsi yang B, sesekali bicara pada Yudi untuk lebih santai dan bisa bersikap seperti dulu jika di luar kantor. Pasti teman-teman pernah menghadapi situasi seperti ini ketika di kantor dan rekan kita yang jadi atasan, mereka harus bersikap profesional dan mungkin sedikit keras, tapi di luar kantor, mereka justru kembali menjadi rekan ataupun teman dekat kita. Nah, bisa jadi seperti ini, tapi kalau permintaannya demikian, mengingat sikap mengingat sikap Yudi yang menjadi profesionis dan keras, bisa saja permintaan kita ini dianggap lancang, karena kan tetap posisi Yudi sebagai seorang atasan. Jadi sebetulnya boleh, namun bisa ditanggapi juga dengan kurang baik oleh yang bersangkutan ya teman-teman. Untuk opsi yang C, jujur mengatakan pada Yudi bahwa sikapnya sangat berbeda dan tidak lagi menghargai saya sebagai teman dekatnya. Oke, sebagai teman dekat, pasti kita merasakan perubahan yang cukup signifikan di diri Yudi. Tapi, ketika jujur seperti ini, sebetulnya orang pasti berubah karena suatu alasan dan tekanan tertentu. Padahal seharusnya kita bisa menyikapi secara profesional dan tidak perlu sampai membawa masalah pribadi, merasa tidak dihargai sebagai seorang teman, ya tidak perlu seperti itu, karena posisi kita sebagai bawahan. Sudah berbeda ya antara diri kita dan Yudi.
Sedangkan untuk opsi E, demi menjaga hubungan kerja, saya akan menghormati Yudi jika itu yang ia mau. Siapa yang tidak mau dihargai dan dihormati sebagai seorang atasan? Pasti semuanya ingin demikian. Tapi untuk opsi yang D, poinnya 4, cukup bagus ya teman-teman. Hanya saja di sini lebih terkesan karena ada paksaan formalitas. Ya karena dia sudah jadi atasan, maka ya mau tidak mau saya harus menghormatinya. Ya jangan demikian. Seharusnya kita punya kesadaran diri dan punya rasa profesionalitas yang tinggi tanpa harus merasa terpaksa seperti ini. Sedangkan untuk opsi E, tetap kompeten dan bekerja dengan baik karena tidak ada yang berubah sekalipun Yudi menjadi atasan. Oke, di sini sikapnya sangat bagus sekali teman-teman karena kita fokus bekerja dan menjaga kompetensi. Tapi kan baiknya mempersiapkan diri, jangan hanya menganggap Yudi sebagai rekan dekat, rekan lama, atau mungkin lain sebagainya selain atasan. Jadi, tetap saja kita harus bisa beradaptasi akan perubahan dan orang-orangnya juga. Karena posisi akan menentukan sikap kita. Seperti itu. Yuk, kita pindah lagi ke slide berikutnya, teman-teman. Baik, Anda dan Tina sama-sama menjadi peserta pelatihan kerja untuk ke Jepang. Jauh sebelum ujian, Tina dekat dengan Anda, tapi setelah hasil ujian bahasa Jepang diumumkan, dan Anda mendapat nilai paling besar, Tina justru menjauhi Anda dan menganggap sebagai rivalnya. Bagaimana sikap Anda? Wah, teman-teman pasti agak sedikit kesal kalau misalkan posisinya sebagai teman Tina. Kita bingung nih harus seperti apa, karena Tina mungkin berubah sikapnya karena iri atau bagaimana ya, dan dia juga menganggap kita sebagai rivalnya. Untuk opsi A, berusaha memperbaiki pertemanan saya dengan Tina karena lebih penting dari sekadar nilai ujian. Oke, teman-teman sekali lagi ini bukan soal tentang sikap sosial saja, tapi sikap profesional kita. Memperbaiki hubungan pertemanan itu bagus sekali supaya jejaring kerja kita tetap terjaga. Tapi di sini menganggap bahwa ada hal yang lebih penting dari sekadar ujian. Seharusnya ujian menjadi pondasi utama kita melanjutkan tugas kita, bukan hanya tentang pertemanan saja. Jadi untuk opsi yang A, sepertinya masih kurang tepat ya. Kita kasih setengah dulu karena berusaha memperbaiki hubungan, tapi mengesampingkan ujian. Sedangkan untuk opsi yang B, menanggapi Tina biasa saja karena hasil ujian saya adalah proses dari kerja keras dan kejujuran saya. Wah, ini mantap sekali. Saya bukan tipikal orang yang nepotisme dan juga mengandalkan orang lain untuk hasil ujian. Ini murni atas kejujuran saya. Pastinya harus demikian, tapi ini masih berkaitan dengan profesionalisme saja. Jejaring kerjanya masih kurang, teman-teman. Seharusnya ketika menghadapi masalah, saat teman kita menjauhi dan juga bersikap berbeda, kita harus bisa punya self-awareness ataupun kesadaran bagaimana cara memperbaikinya. Sedangkan di opsi B, tidak berusaha memperbaiki hubungan. Untuk yang C, saya akan menganggap Tina sebagai rival juga supaya persaingan makin ketat dan kompetitif. Oke, siapa sih yang nggak suka bersaing? Pasti suka dong. Teman-teman pasti ambisius di sini ya. Tapi, apakah ini adalah tindakan yang tepat? Seharusnya kita bisa lebih menurunkan ego lagi. Ketika orang lain menganggap kita rival, tapi justru ia adalah rekan kita, teman dekat, maka ya tidak perlu demikian. Bagaimana dengan untuk yang D ini, teman-teman? Berprinsip untuk menjaga hubungan tetap sehat, tapi tetap mengupayakan yang terbaik untuk kedepannya. Wah, bisa jadi untuk opsi yang D adalah jawaban yang tepat karena ternyata untuk opsi D adalah win-win solution. Saya berusaha menjaga relasi dan hubungan saya tetap baik, tapi tidak mengesampingkan urusan pekerjaan dan tugas saya untuk ujian ini. Tetap mengupayakan yang terbaik ke depannya. Jadi tidak terdistraksi dengan sikap Tina yang tiba-tiba berubah. Sedangkan untuk opsi E, teman-teman, demi menjaga nilai baik dan fokus belajar, saya tidak akan terlibat dengan Tina lagi agar ia juga tidak terbebani. Wah, jangan demikian dong, teman-teman pasti harus bisa menjaga hubungan tetap sehat dan baik, jangan sampai memutus hubungan begitu saja karena miskomunikasi, karena masalah yang tidak selesai, dan lain sebagainya. Tetap dalam jejaring kerja adalah cara kita mengupayakan hubungan yang baik dan mengelola pekerjaan dengan sesuai. Supaya apa? Profesionalitas kita juga tetap terjaga. Baik, teman-teman, ini adalah soal terakhir nih di jejaring kerja dan kita akan berpindah lagi ke materi selanjutnya. Jadi, jangan kemana-mana dan tetap menantikan soal-soal berikutnya ya.